Memang ada apa dengan manajemen waktu? Ngomong manajemen waktu, kamu bisa nggak tuh mengontrol manajemen waktu? Di situ saya lemahnya, Pak. Saya Ya. punya kelemahan di Ya. situ, Pak. Oke, Sobat Koka, kembali lagi kita di season yang kedua ya. Tadi sedikit kita sudah bahas tentang tema kita tetap ngikut arus atau beda arah ya, tentang apa yang tadi di segmen yang pertama. Nah, ngomong-ngomong nih sekarang nih ya Bang Jimmy ya, gimana sih caranya nih kalau menurut Bang Jimmy ini menyikapi tren-tren gaya hidup yang kayak tadi yang kita bahas? Apakah Bang Jimmy punya sesuatu yang bisa Bang Jimmy bagikan untuk teman-teman kita di sini? Kata-kata Pak. Kata-kata ini kata-kata hari ini guys. Maksudnya mungkin ada sesuatu, iya pengalaman atau ada apa tuh namanya, ada poin-poin bagaimana sih caranya kita menyikapi tren-tren yang udah kita bahas di yang tadi gitu. Oh ya Pak, ya Pak. Kalau yang dari segi baiknya, mungkin kalau ada nilai positif dari tren tersebut boleh kita lanjutkan Pak. Kalau misal dari segi trennya kurang baik bagi kita, ya lebih baik kita tinggalkan saja gitu Pak. Kita tetap fokus pada tujuan utama kita, kuliah gitu. Kuliah Ya, sebagai seorang mahasiswa ya. Kemudian yang lain ada tuh tujuan Sambus, Sibau Kalis gitu kan. Ini PP ya kan, transit ya, nanti transit dulu di Pujasera ya kan, nyambung lagi agak kesana dikit ada ke Ajeng ya kan. Nah, itu biasa mahasiswa tuh ya kayak gitu. Nah, ini kalau ada Bang Ramana nggak boleh katanya, nggak boleh sebut dulu kan. Padahal nggak apa-apa, siapa tahu bisa dapat endorse. Ngomong-ngomong nih, kemarau nggak nih Bang? Mana tim kreatif nih? Nggak ada ngasih air kan? Ini kosong nih meja dari tadi nih. Kopi kali kopi kah apa? Ini gimana sih? Masa kita yang sebagai ini nggak ada? Udah sih kita siapin. Waduh, ini topi ini topinya ini militer juga ini ya. Makasih ya Bang ya, makasih Bang ya. Oke Bang Jimmy, coba diminum dulu Bang Jimmy ya. Kita ngopi dulu nih Bang Jimmy dikit nih. Sambil ya. Jadi kenali dulu ya tujuannya Bang Jimmy ya. Jadi apakah memang tujuan daripada mahasiswa itu sendiri itu apakah relevan ya dengan tujuan hidupnya ya kan, atau tidak, atau hanya karena kita nih takut ketinggalan ya kan, atau hanya karena kita nih takut ketinggalan tren, dibilang cupu ya kan. Cupu apa itu? Cupu curang punya apa? Cupu apa itu cupu? Cuman punya apa? Cupu kurang gaul Pak, kurang gaul. Cupu curang pergulan, nggak bisa, jelek juga cupu ya. Atau kemudian misalnya apakah belajar tadi itu tren investasi itu ini ikut-ikutan teman kan, ikut-ikutan aja lah, ini orang investasi kita investasi juga kan, kayak gitu kan. Nah itu apakah bagus ya kan, itu tergantung daripada tujuan hidup yang tadi Bang Jimmy sampaikan ya kan. Kemudian tadi juga Bang Jimmy bilang ya kalau memang tren itu enggak terlalu buruk ya boleh diikuti gitu ya Bang Jimmy. Kenapa itu Bang Jimmy? Apakah apa tuh tren-tren, contohnya nih tren yang baik menurut Bang Jimmy itu kayak mana contohnya tuh? Contoh kayak di sosial media Pak, misal kita bisa jual apa yang kita punya, skill kita punya. Jual apa tuh? Jualan skill gitu. Jualan skill. Coba yang lebih kompleks gitu. Contohnya kayak punya saya Pak. Di mana tuh? Di mana? Di Instagram mana? Yang mana? Di sini ya? Oh ya, nanti ada Instagram ya. Biasanya kan saya sering ngepost story gambar, walaupun gambarnya nggak bagus-bagus banget, tapi orang luar yang nggak terlalu ngerti teknik sipil, oh ini bagus nih gitu, bisa nggak bantu desainkan gitu. Nanti saya kasih 20.000, nggak apa-apa, ambil aja ya Pak. 20.000 ya. Kalau gitu boleh nanti desainkan tempat podcast kita ya. Tapi gratis gitu ada Bapak ya. Kan udah diundang sini kan. Udah kasih kopi, kasih ini juga bisa, kan. Pak, bisa. Ya.
ada pajak ya kan, pajaknya gitu ya. Ya maklum lah sekarang ini kita sama-sama endorse ya kan. Ada tim kreatif, dan tim kreatifnya juga tuh di belakang tuh udah nanya terus tuh, Pak kapan nih gitu kan. Ya oke. Jadi memang mengikuti tren tuh ya enggak selamanya itu tidak baik ya Bang Jimmy ya. Benar. Kadang tren juga bisa menjadi peluang belajar ya kan. Memperluas jaringan ya kan, betul. kita ikuti tadi. Tapi penting juga untuk tetap tidak kehilangan jati diri. Ya benar. kan? Ya. Kemudian kalau dengan berani tampil beda, apakah masih relevan untuk zaman-zaman sekarang nih Bang Jim ini? Oh, tampil beda dari yang trennya kah, Pak? Ya, misalnya kan tadi nih dia nih teman-temannya suka nongkrong di tempat-tempat tongkrongan yang yang lagi tren lah. Tapi dia tuh lebih sukanya nongkrong kayak di sini, nongkrong di podcast ini gitu kan. Nah, itu kan trennya beda. Ya, Ya kan? betul, Pak. Nah, terus disuguhi dengan ya ini apa adanya lah kan. Kopi ini. Nah, ada juga yang pengen nongkrongnya di tempat yang kelihatan agak lebih estetik, lebih mahal, biar biar terlihat elegan, Ya, gitu. mewah gitu. Mewah ya kan. Ya kan kadang-kadang memang istilahnya tuh kehidupan sulit itu ekonomi sulit Ya, itu gaya elit, gaya elit ekonomi sulit gitu ya kan. Nah, iya, nah itu gimana Bang Jimmy? Kalau menurut saya, Pak, ya memang harus kita sebenarnya berani tampil beda, Pak. Karena tadi semboyan yang tadi gaya elit ekonomi sulit. Iya, Kadang gaya kita elit, suka betul. maksakan diri kita biar elit, padahal kita dalam kondisi kesusahan gitu loh, Pak. Nah, kadang itu yang jadi masalah. Tapi kita tetap maksa biar Jangan bongkar curhat, celengan. jangan Pak. curhat di sini. Kadang kita nggak berani, Pak, untuk tampil beda sendiri. Karena dia teman-teman, mewah nih teman saya. Ya. Jadi saya harus post story yang mewah juga. Nggak mau kalah saing gitu loh, Pak. Jadi saing-saingan ya lah. Nah, saing-saingan. Padahal sebenarnya ekonominya sulit. Ya. Tapi gayanya maksa gitu. Tapi ya Bang Jimmy ya, nggak semua orang itu harus nongkrong. Ini menurut Bapak ya. Benar. Nggak semua orang itu harus nongkrong di tempat-tempat hits atau punya tren yang baik ya kan. Karena contoh aja kayak di sini ya kan. Kalau mau nongkrong di tempat Bapak boleh-boleh aja. Iya, betul. Kan bisa aja foto, mencari tempat-tempat yang estetik bisa aja ya kan. Ilmunya dapat juga ya, Pak. Gitu. Kemudian kalau mungkin ya, nah ini yang Bapak sebut nih kebiasaan yang nggak disukai oleh teman Bapak waktu itu di part yang pertama, baca. Nah itu Rama tuh nggak suka baca gitu. Nah itu nanti nih buat pesan buat Rama ya. Ini tren ini harus kamu ikuti ya, hobi membaca ya. Lain kali bacanya harus jelas ya. Nah mungkin ada hobi dengan membaca buku. Tapi kalau menurut Bang Jimmy ini anak-anak zaman sekarang nih, apakah membaca buku itu menjadi tren yang positif, atau kalau menurut Bang Jimmy di sekitaran Bang Jimmy sebagai seorang mahasiswa itu membaca buku itu sesuatu yang lumrah kah? Atau enggak sama sekali dilihat? Yang saya temui sih, Pak, kayak Nggak usah bohong sini. aman, Pak, aman. Apa adanya gitu. Yang sering saya temui ada beberapa juga, ada beberapa yang suka baca buku, ada yang beberapa yang ngapain sih baca buku, nggak penting ya kan, gitu ya, Pak. Jadi Kalau nggak penting tuh sama kayak selamat, nggak penting gitu ya. Dia pentingnya nge-game aja gitu. Jadi ada sebagian juga yang suka, ada sebagian yang nggak suka gitu, Pak. Nah, yang suka malahan minim gitu, Pak, yang suka baca buku. Tapi sekarang kan kalau mau baca buku kan udah enak, Pak, di Wikipedia bisa, Ada e-book saya. Nah, e-book, ensiklopedia bisa, dan itu udah ada terjemahannya juga ke bahasa Indonesia yang buku-buku dari luar gitu, Pak. Ya. Ya harus ke perpustakaan kalau malas baca buku ke perpustakaannya, Pak. Biasanya yang dibaca tuh buku-buku apa sih, Bang? Buku-buku komik, Pak. Komik. Saya kira buku-buku ya untuk ini komik ya. Ya itu untuk merefleksikan diri ya kan. Betul, Pak, Ya daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas, enggak mending buku komik, betul juga sih. Betul. Ya.
Ya itu sih sah-sah aja ya Bang ya. Ya, Ya namanya kita tampil beda itu kadang-kadang ada yang mau, ada yang enggak, ya kan. benar. Nah, kenapa? Kadang-kadang orang tuh malu ya kan untuk tampil beda. Jadi dia terbawa arus untuk mengikuti tren. Ya kan bisa saja arusnya dari Sibau tiba-tiba munculnya itu di Kapuas Ngulu sana gitu kan. Ya. Kayak gitu ya. Ini kok manis amat nih. Kopi siapa tukang buat nih? Kreator buat Kak. Tim kreator ini ikhlas nggak nih? Kelas. Ya. Nah, kemudian Bang Jimmy kan ada tekanan nih dalam, kalau Bang Jimmy nggak, ini sebelum Bapak nanya, Bang Jimmy merasa nggak sih ada tekanan dalam sosial media? Maksud itu bagi Bang Jimmy sendiri sebagai mahasiswa. Apalagi Bang Jimmy ini kan seorang ketua BEM ya. Ya, Ketua BEM itu kan pasti menjadi sorotan sebagian mahasiswa. Bukan sebagian ya, mungkin kalau di sekolah itu biasanya OSIS, ketua OSIS. Ya, Kalau ya, di betul, mahasiswa itu betul. ketua BEM ya kan. Atau sekarang ada katanya presiden BEM ya kan. Ya, Itu kan benar. pasti ada tuntutan yang untuk tampil sempurna misalnya, ataupun ada tuntutan tekanan sosial. Tuh, itu kalau menurut Bang Jimmy seperti apa tuh menyikapi kayak gitu? Sebenarnya memang tuntutannya kita harus dituntut sempurna gitu Pak. Tapi kadang kapasitas masing-masing kita, contohnya kapasitas saya mungkin nggak terpenuhi di kesempurnaan itu, nanti yang lain bisa melengkapi kesempurnaan saya. Nah kalau di sosial media saya tetap tampil apa adanya sebagai diri saya, ya lebih ngejok gitu Pak, lebih ngelucu gitu di story di Instagram, nggak harus yang terlalu formal gitu bahasanya kan. Tapi ada saya selipkan beberapa kayak sesuatu hal yang positif di jokes story saya gitu loh Pak. Jadi selain orang dapat sesuatu yang positif, mereka juga bisa ketawa gitu loh Pak. Bahagia lah ya. Bahagia, Jangan lupa ya, Pak. bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Hari ini. Jadi apa? Jangan sampai tren ya yang membuat kita merasa kurang berharga ya kan. Karena kadang-kadang kita nih juga merasa kalau kita tidak ngikut tren, kita nih bukan orang yang spesial ya kan. Tunggu bentar. Ini apa ini? Kenapa ini? Bentar. Jalannya aja. Kadang-kadang kita perlu yang namanya apa tuh menyingkapi bagaimana cara kita membatasi diri ya kan. Bagaimana cara kita membatasi diri, misalnya nih kita tidak perlulah memaksakan beli barang-barang mahal ya kan, kemudian nongkrong di tempat-tempat mewah kalau itu memang di luar kemampuan kita. Ya Bang Jimmy ya, kadang banyak sekali kita ini terlalu memaksakan diri ya kan. Fokus aja tentang pada apa yang membuat kamu bahagia. Betul. Hanya jangan lupa bahagia. Kuncinya adalah keseimbangan ya. Ikut tren boleh, tapi jangan sampai kehilangan tentang arah daripada pribadi kita sendiri kayak gitu. Oke, kemudian ini ada enggak yang ini tim kreatif, saya aus air putih nih, ada enggak air putih nih? Ini aduh, ini lama-lama ini. Tolonglah. Ini haus nih. Silahkan Ya. menikmati host. Ya, ini apa tuh ya? Lumayan kering juga nih ya malam hari ini ya. Saya minum air putih dulu. Bang Jimmy, minum Bang Jimmy. Siap Pak, lanjut. Oke, ya. Jadi tren tentang gaya hidup mahasiswa itu memang nggak bisa dihindari ya. Sekarang era digital itu bisa mempermudah kita mengakses informasi dan juga dapat mempengaruhi keputusan kita, ya kan. Contohnya tadi tentang tekanan sosial media, ya kan, tidak bisa membuat kita menjadi tidak percaya diri atau bisa membuat diri kita bukan menjadi diri kita yang sebenarnya, ya kayak di awal tadi kita bilang panggung sandiwara ya kan. Nah tapi ya pada akhirnya yang penting itu adalah bagaimana apakah tren yang kita dapatkan ini membawa manfaat atau malah membebani kita kan gitu ya. Nah
kita mau dengar nih pendapat kalian semua nanti ya. Apakah tren yang menurut kalian menarik atau malah bikin stres, itu bisa tulis di kolom komentar ya. Yang menarik atau yang apakah tren-tren yang saat ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kalian atau malah membuat kalian menjadi stres kayak gitu ya. Oke, terima kasih Bang Jimmy ya sudah coba gabung di podcast kita pada malam hari ini. Apakah Bang Jimmy ada kata-kata nih buat Oke. kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini nih Bang Jimmy. Oke, kata-kata. Ada 3 kata-kata malam ini. Waduh, tiga. Ini Kasih paham dulu ya, Pak. kasih paham dulu. Gimana Bang? Yang pertama, Lagi santai kawan. untuk menjadi tampil beda, yang pertama, you must change your mindset. You must change your lifestyle. You must change your habit. Oke, keren. Terima kasih ya Bang Jimmy ya. Siap, Pak. Jumpa lagi kita nanti di segmen yang berikutnya, mungkin dengan tren-tren ataupun masih tentang pembahasan-pembahasan di seputaran kehidupan mahasiswa. Cukup sekian mungkin, nanti kita jumpa lagi di podcast yang berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Koka, konstruksi kata. Oh, Sekali lagi ya. Yang di Koka ya. Jangan lupa tetap pencengin kita di Koka, konstruksi kata. Oh, ini anunya nih, ini apa tuh? Auditornya nih, ini ngerjain nih ya. Sekali lagi nih, untuk sobat Koka, jangan lupa tongkrongi kita di mana? Di Koka, konstruksi kata. Terima kasih. Bye. Tapi